Mari Engkau yang mengajar kami, Engkau yang akan membuat kami mengerti tentang Paskah ini, sehingga Paskah ini boleh kami pahami dengan baik. Bukan hanya kami merayakan, tapi kami memahami dengan benar. Terima kasih Roh Kudus, dalam Tuhan Yesus yang akan mengajar kami, yang membuat kami mengerti, buka pikiran hati kami, dan setiap kuasa-kuasa apapun yang bukan daripada Tuhan, yang mencoba mencuri benih firman Tuhan, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab Tuhan namanya luar biasa. Terima kasih, dan Kau berikan hikmat kepada kami. Biarlah Tuhan layakkan kami, sehingga kami boleh menerima benih firman ini, boleh bertumbuh dan berbuah, membenarkan hidup kami dengan kuasa darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap diberkati firman Tuhan, kita katakan bersama-sama, amin. Silakan duduk, puji Tuhan. Shalom. Selamat Paskah dan selamat pagi. Hari yang luar biasa, kita bisa berkumpul. Ini hal yang sangat luar biasa. Saya baru kemarin mendapat berita dari Pak Yu, Pak, besok ada kegiatan karena social distancing dan physical distancing. Akhirnya kita semua punya gelar DRS, alias di rumah saja. Ya, puji Tuhan. Gelar kita semua DRS, di rumah saja, tidak kemana-mana. Semua aktivitas kita dihentikan. Kita mendukung pemerintah, bukan kita melawan. Saya yakin pemerintah mengajarkan kepada kita hal yang baik untuk menolong kita semua. Amin. Kita ikuti semua aturan yang ada, ya, supaya kita semua menjadi lebih baik lagi. Kita harus berhikmat. Kita jangan ngawur, jangan kemudian sembrono juga, dan kita harus menolong diri kita sendiri. Bahwa kita lah orang yang paling pertama menolong diri kita, bukan dokter, bukan perawat. Betul? Dokter, perawat itu yang terakhir setelah kita tidak mampu menolong diri kita. Tapi yang mampu menolong kita saat ini adalah kita menjaga diri dari semua yang ada dengan aturan yang sudah diberikan oleh pemerintah. Amin. Kita ikuti dengan baik dan yakin dan percaya Tuhan akan semakin menolong kita, ya. Baik, hari ini kita akan belajar tentang Paskah yang luar biasa. Karena Paskah ini sangat istimewa buat kita. Amin. Paskah ini hal yang sangat istimewa. Kenapa? Kalau dalam sebuah negara kita mengadakan perayaan, itu pasti perayaan yang paling meriah itu adalah hari kemerdekaan atau Independence Day. Kalau hari ini adalah hari kemerdekaan kita, atau yang dikatakan hari Paskah. Ini harus kita rayakan dengan meriah, ya. Karena apa? Biasanya yang meriah itu hari Natal atau Paskahnya? Natal. Padahal Paskah itu adalah hari apa tadi? Kemerdekaan. Ya, jangan kalah dengan yang lain. Harusnya Paskah juga lebih meriah, tapi dibalik kita, ya. Tapi tidak apa-apa, tidak mengurangi semua nilai itu semuanya. Kita akan belajar tentang Paskah, ya. Saya akan menyampaikan tentang sesuatu. Beberapa saat yang lalu saya sempat menyampaikan lewat YouTube di tempatnya Pak Yu tentang situasi atau pandemi corona ini, ya. Ada beberapa hal yang saya sampaikan. Nah, ini saya pikir adalah materi lanjutan yang akan saya sampaikan supaya kita mengerti, ya, bahwasanya di dalam kehidupan kita Paskah itu sangat istimewa. Nah, kita akan pelajari dengan baik supaya kita mengerti. Saya berharap kita mau catat-catat karena ini penting buat kita, ya. Memang ada sedikit yang akan kita buat. Saya akan menjelaskan bukan hanya dari sisi Alkitab, tapi saya akan jelaskan dari sisi yang lain yang akan membuat kita memahami. Amin. Supaya kita semakin luar biasa, ya. Jadi kita tidak sembarangan dalam hidup ini, ya. Kita tidak sembrono. Haleluya. Nah, dalam hidup ini siapa sih musuh yang paling kita takuti di dunia ini? Ada nggak? Siapa? Kematian. Karena Pak Susilo ini sering kumpul saya, jadi dia sangat tahu sekali. Ya, jadi musuh yang paling ditakuti manusia itu bukan setan. Semenjak kematian dan kebangkitan Yesus, iblis sudah di bawah kaki kita. Katakan amin. Amin. Ya, dia sudah dikalahkan. Tetapi yang paling ditakuti manusia itu adalah kematian. Kenapa? Kita buktikan sendiri, ya. Contoh, kenapa sih sakit kita pergi ke dokter supaya sembuh? Selanjutnya sebenarnya intinya supaya apa? Tidak mati.
Betul enggak? Betul. Iya toh? Kita berjalan di pinggir, hati-hati supaya apa? Enggak mati. Ujungnya kemana? Tidak mati. Tidak mati. Tidak mati. Sadar atau enggak? Semua yang kita lakukan supaya kita masih bertahan hidup. Amin. Semua yang kita kerjakan supaya kita bertahan hidup. Kita bekerja susah payah supaya kita ini bisa makan. Ujungnya kemana? Supaya tidak. Betul? Itu yang harus kita pertahankan. Karena hari ini kita tahu bahwa hidup kita ini masih berjuang sampai pada akhirnya. Perjuangan kita masih jauh. Perjuangan kita masih sampai pada kematian kita, di ujung kematian kita. Dan itu yang harus kita mengerti. Kita sedang berjuang karena ada pengharapan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Amin. Dan pengharapan itu kekal. Ya, pengharapan itu luar biasa. Nah, oleh karena itu patut dan layak kita ini berjuang. Ya, dalam Filipi 2:12 dikatakan, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kita berjuang sampai pada akhirnya. Kita tidak bisa kemudian seenaknya. Kita berjuang nih, apa ini supaya kita pada akhirnya memperoleh anugerah keselamatan. Ya, oleh karena itu kita harus menjaga hidup kita. Nah, kita akan pelajari kenapa kita ini mengalami Yesus harus mati di kayu salib, kenapa darahnya harus tercurah dan semuanya. Sebenarnya kalau dibuat sesi panjang bisa panjang, tapi saya sudah pesan jangan panjang-panjang, Pak. Pendek-pendek saja. Oke. Mau panjang atau pendek? Kita akan lihat. Awas kalau nanti minta tambah lagi. Roma 3. Kita akan lihat dalam Roma 3 ayat 23. Kita akan mulai dari sana dulu. Ya, karena Paskah ini penting buat kita. Roma 3 ayat 23, kita perhatikan di sana. Karena semua orang apa? Telah berbuat dosa. Dan apa itu? Telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Nah, akibat dosa, orang itu kehilangan kemuliaan Tuhan. Kehilangan sesuatu yang berharga, yang sebenarnya sejak awal Tuhan berikan. Ya, ketika manusia diciptakan oleh Tuhan, manusia itu menerima kemuliaan. Amin. Ya, manusia itu menerima sesuatu yang istimewa. Reputasinya atau nilai kemuliaan itu atau nilai itu, kita ini berbeda dengan yang lain. Amin. Kita diciptakan berbeda dengan malaikat, betul? Kita diciptakan lebih dari mereka itu semua. Makanya dikatakan ketika manusia diciptakan sejak awal, manusia itu memiliki nilai yang berharga di mata Tuhan. Sampai kita pun diciptakan dikatakan serupa dengan gambarnya. Ya, nilainya bahwa hidup kita ini berharga, bukan sembarangan. Ya. Nah, oleh karena itu kalau ada orang yang kemudian pada akhirnya kita ini merasa tidak berharga dan kemudian pengen bunuh diri karena dia tidak mengetahui bahwa dia berharga di mata Tuhan. Amin. Kita berharga. Nah, ketika kejatuhan manusia dalam dosa dikatakan begini. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan itu, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Nah, Paskah adalah di mana kita menerima kasih karunia. Ya. Karena dosa, nilai kita ini jatuh. Kalau secara posisi saya gambarkan begini. Ya. Sebelum kita jatuh dalam dosa, kita ini karena memiliki reputasi yang luar biasa, nilai atau kita keserupaan dengan Tuhan, dikatakan begini. Kalau saya buatkan jenjang dalam struktur itu begini. Tuhan anggap aja yang tertinggi. Sebelum jatuh dalam dosa, setelah Tuhan ini siapa? Kita. Manusia. Baru kemudian apa? Malaikat. Baru kemudian siapa? Iblis. Nah, setelah manusia jatuh dalam dosa, maka posisi kita mulai tidak berada pada tempatnya. Kita
mulai turun dalam hal itu. Akibat dosa dikatakan kita kehilangan nilai tadi, kehilangan reputasi, kehilangan otoritas tadi. Sehingga manusia yang harusnya pada posisi yang luar biasa, dia turun pada posisi yang paling bawah. Sehingga manusia dikalahkan oleh dosa. Mudah dikalahkan oleh siapa? Dosa. Keinginan dosa. Yang pada awalnya kita ini luar biasa, bayangkan. Eden itu adalah tempat perjumpaan antara manusia dengan Tuhan. Ya. Nah, karena kita ini berharga di mata Tuhan, karena itu memiliki nilai yang berharga di mata Tuhan, ketika kejatuhan manusia ini, Tuhan bukan berdiam diri. Dikatakan oleh karena kasih-Nya, ya, oleh karena kasih-Nya, maka manusia yang berdosa ini diangkat supaya kembali kepada posisi yang semula. Luar biasa. Kita dikembalikan pada posisi yang semula. Ya, karena Tuhan mengasihi kita, karena Tuhan itu penuh kasih dengan kita, maka kasih Tuhan itu harus mampu menolong kita. Bagaimana caranya? Mana mungkin, ya dikatakan mana mungkin manusia yang berdosa kemudian bisa kembali pada posisi itu. Bisa, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Upah dosa adalah apa? Maut. Ketika kita jatuh dalam dosa, maka kematian yang kita terima. Ya, tujuan Tuhan adalah mengembalikan itu. Saya tunjukkan satu ayat, 1 Korintus 15 ayat 53. 1 Korintus 15. Oke, sudah munculkan di sana. Di LCD ada, minta tolong dibacakan. 1 Korintus 15. Belum? Ada yang bisa ketemu? Tolong bacakan dengan suara yang keras. 53. 1 Korintus 15 ayat yang 53. Karena yang dapat binasa, ayat yang 23, karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Karena yang dapat binasa dikatakan apa? Harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Kita binasa, amin, karena dosa. Tetapi Tuhan katakan harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Tuhan sudah menyediakan semua yang terbaik buat kita. Amin. Karena Tuhan menyediakan yang terbaik buat manusia yang istimewa ini, ciptaan yang istimewa ini, dikatakan karena yang binasa yaitu kita harus, kata harus ini berarti penting, amin. Tujuan Tuhan mengembalikan seperti ciptaan semula. Harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Akibat dosa kita dikeluarkan dari Eden. Eden adalah tempat kekudusan. Betul? Akibat dosa manusia keluar dari sana. Nah, Tuhan mau mengembalikan itu supaya kita yang berdosa ini mengenakan yang tidak lagi menjadi tubuh yang berdosa. Dikembalikan itu semua. Rencana Tuhan itu luar biasa. Ya, rencana Tuhan luar biasa. Ya, saya tunjukkan satu ayat Roma 5. Sedikit supaya kita menjadi paham. Roma 5 ayat 15 kita mulai. Ya, saya akan coba cepat. Roma 5 ayat 15. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Kita perhatikan. Ya, kalau kita dalam Roma 3 ayat 24 tadi, ya, karena kasih karunia. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut. Jauh lebih besar lagi apa itu? Kasih karunia Allah. Dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas siapa? Semua orang. Karena siapa? Siapa itu? Amin. Tuhan mau kembalikan itu. Luar biasa. Tidak ada Tuhan sekeren Tuhan kita. Bayangkan, yang rusak itu diubah sama Tuhan.
Haleluya. Yang rusak dibenahi, dikembalikan seperti semula. Makanya saya setuju kalau gereja itu jadi tempat orang yang rusak. Setuju ya? Kalau gereja cari orang yang baik-baik saja, kumpulnya cari orang-orang yang benar-benar saja, itu kurang ajar banget. Orang yang benar, yang sudah dipulihkan dari gereja, keluar cari orang yang berdosa, dibenahi di dalam gereja. Amin. Tapi di gereja kalau ada orang berdosa, dia bahkan disingkirkan, dia bahkan lagi dihina, dia bahkan lagi dijauhi, dia bahkan lagi kurang ajar nggak? Dan itu masih banyak saya temukan. Tuhan izinkan saya berkeliling dari Sabang sampai Merauke. Begitu ada orang berbuat dosa ketahuan, jijik banget mereka lihat. Kumpul aja enggak, padahal dia belum tentu masuk surga. Itu namanya sopai. Gereja harus mengembalikan ini. Fungsinya sama dengan perencanaan Tuhan yang besar. Amin. Tuhan harus kembalikan manusia kepada tempatnya yang semula, tempat yang istimewa tadi. Ya, ketika kita jatuh dalam dosa, oleh karena dosa satu orang, perhatikan, maka semua umat manusia ini sehingga mengalami sebuah dosa yang turun-temurun. Tetapi dikatakan jauh lebih besar kasih karunia-Nya, yaitu di dalam Yesus Kristus yang mati dan bangkit untuk menolong kita. Amin. Itu jauh lebih besar. Ya, makanya kasih tahu kepada semuanya, kalau ada orang ketahuan berbuat dosa, jangan dihina, jangan disingkirkan. Setuju? Amin. Ya, setuju ya. Dan itu terlalu banyak kalau urusan menyingkirkan itu paling nomor satu. Ya, padahal kita belum tentu benar juga. Ya, kita lihat ayat berikutnya, Ibrani 10, kita baca ayat pertama. Saya akan cepat, saya pakai ayat-ayat ini sebagai ayat pendukung supaya kita paham. Sebenarnya ini materi bisa 4 jam, tapi saya ringkas. Ibrani 10 ayat pertama sampai 10. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja. Perhatikan, saya akan mulai dari sini. Kita ngerti, ya. Di dalam hukum Taurat kita ini, Tuhan memberikan hukum pertama kali diberikan kepada Musa, yang disebut hukum Taurat. Nah, sebelum hukum Taurat itu hukum apa? Ada nggak? Ada. Nanti akan saya jelaskan yang disebut hukum hati nurani. Dan itu yang paling hakiki. Oke? Nanti akan saya jelaskan, itu ada semuanya di Alkitab. Ya. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja, artinya tidak menjadi jelas. Oke? Dari keselamatan yang akan datang, amin, betul ya? Dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama, yang setiap tahun terus menerus dipersembahkan pada masa itu, kalau orang berbuat dosa, selalu ada apa? Korban bakaran. Korban. Ada sembelihan. Pengampunan dosa. Ya. Setiap kali ada korban. Nah, saya tanya, yang berdosa manusia dikorbankan binatang. Kira-kira kalau ada dosa selalu korban, ada dosa selalu korban. Kalau hidup hari ini hukum Taurat, tambah suki apa tambah melarat? Mbak ente. Halo, tuku wedhus terus. Ya, kerja 1 bulan, kalau berdosa selalu ada korban. Ya. Yang setiap tahun terus menerus dipersembahkan. Hukum Taurat tidak mungkin apa? Menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Artinya, karena hukum Taurat di zaman Musa itu sebenarnya hanya untuk membuat orang mengerti tentang dosa. Amin. Gini loh caranya, saya kasih pengertian gampang. Ya. Kalau belum ada, katakan hukum kitab undang-undang hukum pidana.
Ya. Di kitab undang-undang KUHP tidak ditulis bahwa mencuri itu salah. Kira-kira ketika orang mencuri dihukum nggak? Dihukum nggak? Enggak. Karena nggak ada undang-undangnya. Betul? Nggak ada undang-undangnya. Kalau tidak ditulis merampok itu salah dan harus dihukum, orang merampok dihukum nggak? Tidak. Karena nggak ada undang-undangnya. Oke, paham ya? Supaya kita ngerti sedikit. Ayat kedua. Sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi. Sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan. Sekali untuk selama-lamanya. Kita datang ke gereja begini, bisa nggak berdosa meskipun ibadah? Bisa. Karena berdosa itu nggak perlu dilakukan. Orang yang sudah melayani, apa sudah nampak baik? Belum tentu. Karena dosa ada di mana? Pernah saya sampaikan ada seorang hamba Tuhan di Aceh. Pak, saya setuju kalau ada seorang pejabat, kemudian saya tidak setuju. Gini, saya setuju dengan salah satu tokoh di Indonesia. Iya, dia setuju karena dia menceraikan, ini anak Tuhan. Dia menceraikan istrinya. Alahnya begini. Dia anak Tuhan juga, Pak. Kenapa? Karena istrinya ketahuan berbuat ada ayatnya, Pak? Ada. Oke, saya bilang begitu. Setuju. Ada ayatnya. Saya tanya ulang. Pak, dosa itu dilakukan atau dipikirkan sejak awal munculnya dosa? Oh, dipikirkan, Pak. Nah, berarti orang yang nyerai pernah nggak dipikiri mengingini orang lain? Pernah nggak? Lebih dosa mana? Yang tidak geli, yang nampak baik-baik saja. Ya, ayat 3. Tetapi justru oleh korban-korban itu setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. Kenapa begitu? Karena korban pada masa itu, korban binatang tidak mampu sebenarnya, tetapi manusia dipimpin oleh Tuhan untuk supaya memahami bahwa engkau adalah manusia berdosa. Makanya dikatakan begini, tetapi justru oleh korban itu setiap tahun orang itu diperingatkan akan adanya ayat 4. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan apa itu menghapuskan, mana mungkin. Amin. Kenapa? Karena yang berdosa siapa? Manusia. Dibayar dengan lembu yang jadi korban, lunas apa enggak? Impas apa enggak? Tidak akan pernah impas. Makanya saya bilang Kristen itu luar biasa. Kristen itu bukan agama tapi nilai. Makanya kalau kita bicara Kristen harus nilai, jangan agama. Amin. Karena dalamnya ada value-nya, ada nilainya. Ayat kelima. Keren ya. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, yaitu ia berkata, korban dan persembahan tidak apa? Tetapi engkau telah apa itu? Menyediakan siapa? Tubuh. Bagi siapa? Tubuhnya siapa? Yesus. Waktu Yesus ada di bumi, ya perhatikan, Tuhan menyediakan tubuh. Sempat ada pertanyaan, kemanusiaan Yesus kenapa dengan ketuhanan hubungannya bagaimana? Bukankah Yesus dilahirkan bukan karena hubungan pria dan wanita? Nah, berarti bagaimana caranya? Saya berpikir beranalogi sejenak. Meskipun di Alkitab tidak dicatat, Tuhan itu Maha Kuasa enggak? Kalau begitu, bagaimana Tuhan Yesus tidak ada di dalam tubuhnya? Di dalam rahim Maria. Padahal kelahiran atau munculnya bayi itu karena hasil pertemuan sperma dengan sel telur. Nah, berarti bagaimana Tuhan menciptakan? Beranalogi, saya mencoba berkomunikasi dengan seorang teolog dan seorang paramedis. Saya mencoba bertanya, bagaimana caranya orang
tidak pakai, dulu kan nggak ada bayi tabung. Bayi tabung pun harus ada inseminasi, ada pembuahan. Nah, bagaimana caranya? Ada orang di dalam rahim tanpa ada pembuahan. Ya nggak mungkin, Pak. Berarti apa? Diklon. Diklon tahu ya? Dikloning. Kalau dikloning pasti nggak sempurna. Betul? Nah, bagaimana caranya? Mereka bingung. Saya mencoba menyampaikan analogi gitu. Coba perhatikan ini dengan baik. Analoginya begini. Kalau begitu, waktu Yesus ada dalam rahim Maria, Tuhan tidak ada mempertemukan sperma dan sel telur, tapi Tuhan yang Maha Kuasa langsung memberikan sikut di dalam rahim Maria. Amin. Makanya Yesus yang manusia itu menjadi sempurna 100% sebagai itu karena dia ada bukan karena sperma dan sel telur, tapi karena langsung sikut ada di sana. Amin. Tahu sikut? Tahu? Langsung ada janin. Bagi Tuhan untuk membuat janin dalam tubuh Maria, rahimnya mudah apa susah? Mudah. Ting, mulai ada sesuatu yang kita paham. Haleluya. Makanya di dalam kemanusiaan Yesus sebagai manusia 100% dia adalah Tuhan. Haleluya. Ke-100%an dia sebagai Tuhan, dia mampu melakukan segala sesuatu yang manusia tidak mungkin lakukan. Itulah Tuhan kita. Ya. Dikatakan karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata korban dan persembahan tidak kau kendaki. Saya tanya sedikit. Oh, yang berdosa manusia, upah dosa maut, mati, betul? Iblis mau nggak dibayar dengan binatang? Ditebus dengan binatang mau? Nggak mau. Orang berdosa yang dituntut iblis apa? Jiwanya. Mati. Mau nggak diganti dengan kudus? Coba analogi kita jalan. Mau nggak? Nggak mau. Makanya dikatakan Tuhan menyediakan apa? Bapa menyediakan tubuh bagi Yesus supaya kita orang berdosa boleh menerima anugerah Keselamatan. ayat berikutnya. Paham ya? Pelan-pelan. Paham? Ngantuk nggak ini? Ngap ya? Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa engkau tidak berkenan. Tuhan nggak berkenan. Terus ayat 7. Lalu aku berkata, sungguh aku datang dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendak-Mu ya Allahku. Nah, ini rencana Tuhan mengembalikan ciptaan yang semula. Terus apa? Di atas ia berkata, korban dan persembahan, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau kendaki dan engkau tidak berkenan kepadanya meskipun dipersembahkan menurut hukum. Ayat 9 dan 10. Coba cepat. Dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Yang pertama ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua. Dosa yang pertama dibayar oleh Tuhan supaya kita yang hari ini menerima kasih karunia memperoleh tubuh kamu. Ayat 10 ayat terakhir. Oke, dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk apa? Selama-lamanya oleh persembahan siapa? Tubuh Yesus. Nah, berarti gini analoginya sedikit lagi supaya saya kasih pengertian mudah. Kalau yang berdosa manusia harusnya dibayar sesuai dengan ukurannya. Gini ya. Kalau kita masuk barang ke pegadaian oleh duit, bayarnya pakai apa? Duit. Betul? Mau nggak dibayar dengan terima kasih gitu? Nggak mau ya? Harus dibayar juga dengan duit. Yang mati manusia dan kita nggak mampu keluar dari hukum dosa. Tetapi oleh karena kasih-Nya Tuhan, kita yang binasa harusnya digantikan oleh Dia, digantikan oleh Yesus yang mati buat kita semua,
supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena semua orang yang berdosa ini harusnya mati, tapi dibayar sekali untuk selama-lamanya. Dan dia harus menjadi manusia, karena yang berdosa itu siapa? Manusia. Dan itu baru lunas. Haleluya. Amin. Amin. Makanya Tuhan kita ini luar biasa. Ya. Kita lihat Roma 2. Ya. Ibrani 2 ayat 14. Sebagai ayat pendukungnya. Ibrani 2:14. Sudah? Ibrani 2 ayat 14. Oke. Karena anak-anak itu, yaitu manusia itu adalah apa itu? Darah dan daging. Maka ia juga menjadi apa? Sama dengan siapa? Dengan kita. Amin. Yesus menjadi sama dengan siapa? Kita. Dan mendapat bagian dalam keadaan yang sama. Tuhan menjadi manusia. Supaya oleh apa? Ia memusnahkan siapa? Iblis yang berkuasa atas yang paling ditakuti manusia disebut kematian. Haleluya. Amin. Hebat. Kalau kita nggak mengerti ini, kita mau jelasin ke orang lain juga akan susah. Kenapa kok Yesus harus mati dan bangkit? Kenapa ya? Paham sekarang ya? Paham ya? Amin. Karena kita yang mati, maka harus dibayar sama, setara. Sekali Yesus bayar, selama-lamanya. Artinya sekali bayar, nggak perlu ada korban lagi. Kita perlu datang kepada Tuhan saat berusaha, Tuhan ampuni aku. Sudah ada korban di sana digantikan, yaitu tubuhnya Yesus yang mati dan bangkit buat kita semua. Haleluya. Haleluya. Sekali Tuhan kerjakan, maka bukan berarti sekali selamat tetap selamat. Kok enak? Karpet dewi. Ya, enggak ada. Kalau sekali selamat tetap selamat, ada yang seorang bersharing dengan saya, Pak, ada kami sharing dengan orang yang menyatakan begini, sekali selamat tetap selamat. Meskipun kau berbuat dosa, kau akan tetap selamat. Kok kurang ajar. Itu namanya tidak menghargai anugerah Tuhan. Orang menghargai anugerah Tuhan itu menjaga kasih karunia. Haleluya. Ayat berikutnya supaya kita lebih cepat. Ya, Roma 3:20. Ini ayat supaya kita paham. Sekatan tadi. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan